Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 739. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang berlumuran darah, matanya membelalak, dan kapak perang menebas. Namun ketika kapak perang itu akan memenggal Qingchen, tiba-tiba kekuatan guntur di tubuh Qingchen tampaknya telah diprovokasi. Tiba-tiba itu meledak. Dalam kehampaan, guntur kehancuran yang menghancurkan dunia muncul dengan rasa marah, seolah-olah naga ilahi diprovokasi oleh semut kecil. Kemudian, batu Xingtai di tangan Jue Xingtian menggigil. Di bawah kekuatan guntur, batu Xingtai itu tiba-tiba berubah menjadi batu biasa, tidak berani melepaskan sedikit pun napas hukuman. Merasakan ini, kekuatan guntur langsung menghilang, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Kekuatan macam apa itu? Kekuatan adjudikasi. Apakah itu kekuatan adjudikasi tertinggi yang bertanggung jawab atas hukuman di surga? Kata Jue Xingtian, dia memandang dengan ngeri pada batu Xingtai di tangannya yang tiba-tiba menjadi batu biasa. Ini adalah batu tanah eksekusi surgawi yang dia peroleh dari runtuhan kuno. Yang membuatnya semakin terkejut adalah aura guntur menakutkan yang berkelap-kelip sebelumnya, yang sangat mirip dengan kekuatan yang dia peroleh untuk menguasai warisan. Kekuatan adjudikasi. Rumor mengatakan bahwa itu adalah kekuatan tertinggi di surga, yang bertanggung jawab atas hidup dan mati semua tokoh besar di surga. Apa yang dia dapatkan hanyalah warisan dari seorang algojo, dan di langit kuno yang bertanggung jawab atas hukuman adalah kekuatan penghakiman. Hanya dewa penguasa langit yang bertanggung jawab atas hukuman yang memiliki aturan guntur. Dan kilat yang muncul dari udara tipis sebelumnya sangat mirip dengan kekuatan langit kuno yang dikabarkan. Bagaimana ini mungkin? Setengah langkah suci surgawi yang kecil sebenarnya memiliki kekuatan penghakiman. Ini adalah kekuatan yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh guru suci. Tidak, itu belum tentu kekuatan adjudikasi. Lagi pula, di antara hukum utama langit, guntur itu sendiri melambangkan hukuman, dan guntur langit melambangkan hukuman langit. Mungkin, guntur sebelumnya hanyalah kekuatan khusus dengan suasana guntur langit, dan itu memberikan saya sebuah ilusi. Kata Jue Xingtian, matanya tiba-tiba meledak kegirangan. Jika ini masalahnya, maka dia benar-benar mengirimnya. Tidak peduli apa kekuatan guntur ini, itu bukan aturan sistem guntur langit biasa. Itu berisi suasana hukuman yang bahkan batu Xingtai pun dalam bahaya. Jika itu bisa kudapatkan, maka... Gumam Jue Xingtian dengan bersemangat, bahkan tubuhnya bergetar. Dan yang dia kuasai sekarang adalah kekuatan magis Tianxing. Jika dia dapat mengendalikan kekuatan guntur khusus ini lagi, masa depannya tidak akan terbatas. Bahkan mungkin dia dapat menerobos tahap akhir alam suci surgawi dalam satu gerakan. Aku harus membunuh anak ini, kata Jue Xingtian seraya melambaikan kapak perang kosong yang menakutkan, bergegas menuju Qingchen. Alam semesta cakram Gyeokyan-kun, jalankan. Qingchen merasakan hilangnya Xingtai dari surga, meskipun dia tidak tahu mengapa kekuatan guntur di tubuhnya tiba-tiba mengamuk. Namun dia mengambil kesempatan ini untuk mendesak cakram Gyeokyan-kun, dan kemudian tubuhnya melompat lagi, lalu bergegas menuju ke dalaman gua, lalu pergi dari sana. Boom! Qingchen dengan semangat mendesak cakram Gyeokyan-kun, dan kekuatan spasial yang kuat meresap. Sosoknya terus berkedip dalam kehampaan, dan kecepatannya dipercepat. Apa kecepatannya lebih cepat lagi? Kata Jue Xingtian, dia terkejut lagi. Kali ini kecepatan Qingchen bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Tampaknya kekuatan harta karun antariksa telah meletus lebih kuat. Berapa banyak harta yang dimiliki anak ini? Tidak, kali ini dengan cara apapun aku harus menangkap atau membunuh anak ini, kata Jue Xingtian. Dia tidak akan pernah mentolerir dirinya sendiri jika Qingchen bisa melarikan diri dari tangannya. Nah, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia, aku akan melacakmu.
Kata Jue Xingtian, dia melakukan teknik rahasia pelacakan tertinggi dalam seni Tianxing. Itu adalah algojo surga yang mengunci para penjahat. Tidak peduli berapa banyak avatar penjahat, dia akan terus mengikutinya. Ini adalah teknik rahasia mengunci Qin Chen dengan kuat. Sial, Jue Xingtian ini hanyalah belatung tarsal dan sangat perkasa. Sulit untuk melarikan diri dari pelacakannya. Kecuali aku meledak dengan kekuatan terkuat dari cakram Gyeokyan Kun, atau menggunakan asal-usul waktu untuk mempengaruhi aliran waktu. Tetapi dengan cara ini, bahkan lebih berbahaya. Jika itu menyebar, guru suci akan terkejut dan akan mengejarku, kata Qin Chen. Saat dia melarikan diri ke kedalaman, saat Qin Chen melarikan diri ke kedalaman gua, dia menghitung di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia merasakan napas di kedalaman gua yang memiliki hubungan dengan pot tanah liat di dalam cakram Gyeokyan Kun. Perasaan semacam itu dalam kegelapan semakin kuat dan semakin intens. Mungkin di sana ada peluang untuk menghilangkan pelacakan Jue Xingtian ini, kata Qin Chen. Gua yang tak terhitung jumlahnya dilalui dan pengejaran Jue Xingtian menjadi semakin cepat. Dengan keras, Qin Chen sekali lagi mendarat di gua yang dalam di bawah tanah. Gua ini tersembunyi di dalam debu antariksa yang sangat kecil, yang pada dasarnya tidak mudah untuk ditemukan. Tetapi pot tanah liat yang misterius memiliki hubungan dengan debu antariksa di sini. Qin Chen merasakannya lagi dan kemudian masuk. Gua itu tidak luas, hanya seluas 3.000 kaki persegi, dikelilingi oleh rune terlarang yang tak terhitung jumlahnya. Begitu Qin Chen masuk, dia dikejutkan oleh napas rune terlarang, hampir tidak bisa bergerak. Sungguh suasana yang mengerikan, kata Qin Chen. Dia samar-samar merasa bahwa dia telah sampai ke titik sebenarnya dari seluruh reruntuhan kuno yang sunyi. Dia mendongak dan melihat ke kedalaman gua dan terlihat sebuah portal. Itu dia. Hal-hal yang menarik pot tanah liat ada di belakang portal itu, kata Qin Chen. Sosok Qin Chen berkedip dan dia langsung datang ke depan portal. Namun tiba-tiba tubuhnya bergetar karena ada sidik jari berdarah di portal. Sidik jari berdarah ini berwarna-warni, dan aura yang dipancarkannya benar-benar beresonansi dengan dao dari klan iblis abisal yang telah dipahami Qin Chen. Itu Chen Sisi. Ini darah Chen Sisi. Chen Sisi pasti sebelumnya ada di sini, kata Qin Chen. Dia sangat bersemangat. Melihat cetakan tangan berdarah di portal, air mata mengalir tiba-tiba. Kerinduan yang tak terbatas memenuhi pikirannya. Di atas portal ada suasana zaman kuno yang kuat. Selain itu, seluruh gua itu kosong, tidak ada apa-apa. Sisi sebelumnya ada di sini, jadi bagaimana dengan dia? Apakah Chen Sisi memasuki portal? Kata Qin Chen. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Gua ini tersembunyi di dalam debu ratusan juta angkasa. Sama sekali tidak mudah untuk ditemukan. Jika bukan karena panduan dari pot tanah liat dan kekuatan luar angkasa yang menakutkan dari cakram Gyeokyan Kun, Qin Chen tidak akan mudah untuk menemukannya. Tetapi, bagaimana dengan Chen Sisi? Dan bagaimana bisa Chen Sisi bisa masuk? Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat dalam-dalam ke portal misterius di depannya. Di atas portal, ada banyak rune aneh yang terlarang. Rune terlarang ini bukan manusia ataupun iblis, tetapi sistem baru. Mungkin itu adalah suku kuno yang dikabarkan di reruntuhan kuno yang sunyi ini. Larangan ini, setiap itu dilihat ada kekuatan kuno yang keluar, dan itu terhubung dengan pot tanah liat. Dan dalam kegelapan setelah Qin Chen melihat portal ini, seorang wanita cantik dan menawan melayang di udara, menunjukkan aura yang kuat yang tak tertandingi. Itu adalah wanita yang Qin Chen rasakan pesonanya sebelumnya. Wajah wanita ini sangat samar, tetapi Qin Chen yakin wanita ini bukanlah Chen Sisi. Selanjutnya begitu mata Qin Chen melihat melalui portal, palu penyembuh langit di tubuh Qin Chen juga bergetar. Seolah-olah ada semacam harta yang menantang surga di belakang portal ini. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah pedang iblis hijau juga sedikit bergetar, dan bahkan pedang karat misterius itu memiliki secercah cahaya. Ada apa di balik portal ini? Kata Qin Chen. Dia menghirup udara dingin. Palu penyembuh langit itu bergetar. Itu cukup sederhana. Kemungkinan besar palu penyembuh langit merasakan harta karun di balik portal ini. Tetapi pedang karat misterius dan pedang iblis hijau juga bereaksi. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen menghadapi situasi seperti ini.
Tidak peduli apa yang ada di balik portal ini, Chen Sisi kemungkinan besar ada di dalam. Terlepas dari hidup atau mati, aku harus masuk, kata Qin Chen. Tatapannya memadat dan tangan kanannya tiba-tiba menekan portal. Seketika tanda larangan di portal melonjak dengan liar, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Saat berikutnya, kekuatan hisap datang. Tubuh Qin Chen langsung tersedot oleh portal dan menghilang seketika. Saat Qin Chen melewati portal, terjadi ledakan. Sesosok menakutkan menerobos ke hamparan misterius yang tak berujung, menemukan gua yang tersembunyi jauh di dalam debu ratusan juta ruang, dan tiba-tiba muncul. Itu adalah Jue Xingtian yang dengan gila-gilaan melacak Qin Chen. Tempat apa ini? Begitu Jue Xingtian masuk, suasana zaman kuno yang kaya di dalam gua hampir membuatnya terpana dan tidak bisa menggerakkan matanya. Tempat macam apa ini? Sangat kaya akan atmosfer kuno. Apakah ini inti dari reruntuhan kuno? Kata Jue Xingtian, matanya berbinar dan keraguan yang mendalam segera terungkap. Aneh, di kedalaman kota kuno yang sunyi ini, aku telah mencari berkali-kali dan tidak pernah menemukan gua misterius ini. Lalu, bagaimana anak itu bisa menemukan tempat ini ketika dia datang? Jika aku tidak menggunakan teknik pelacakan jiwa, aku hampir kehilangannya, dan kekuatan spiritualku jauh lebih kuat daripada anak itu. Anak itu bisa menemukan gua ini, tetapi aku tidak bisa menemukannya sebelumnya. Mata Jue Xingtian berkedip, melihat sekeliling. Sepertinya dia ingin menemukan sesuatu, tetapi di dalam gua tidak ada apa-apa selain portal di ujungnya. Tempat ini sangat misterius, pasti ada harta karun. Sepertinya anak itu sudah masuk ke portal. Saya juga akan masuk, pasti ada harta karun. Putra ini benar-benar bintang keberuntunganku, kata Jue Xingtian. Wajahnya menunjukkan seringai dan tangannya terbanting keras untuk mendorong pintu jauh di dalam gua. Boom! Begitu Yuan sucinya menyentuh gerbang batu, cahaya yang kuat meledak di atas gerbang batu. Dalam cahaya itu sebuah kata muncul yang bertuliskan limbah. Karakter liar itu menggedor, menekan, dan segera pakaian putih Jue Xingtian terkoyak dan tiba-tiba dia terbang keluar. Jelas tidak memberinya kesempatan untuk masuk. Apa ini? Sungguh kekuatan kuno yang sunyi. Apakah itu rahasia yang kuat dari suku kuno reruntuhan kuno yang sunyi? Tampaknya ini benar-benar inti dari reruntuhan kuno yang sunyi. Tetapi mengapa anak itu bisa masuk tetapi aku tidak bisa? Kata Jue Xingtian, dia ketakutan dan juga marah. Aku tidak percaya anak itu bisa masuk, tetapi mengapa aku tidak bisa? Kekuatan Xingtian. Kata Jue Xingtian, dia kemudian mendesak kekuatan Tianxing untuk membuka portal itu. Namun tetap saja dia tidak bisa memasuki portal itu. Dan bahkan sekarang sebuah kekuatan muncul dan langsung memenjarakannya, membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Namun kekuatan penahan ini tidak membunuhnya, tetapi merasakan kekuatan Xingtiannya, tetapi hanya mengurungnya dan membuat Jue Xingtian tidak dapat bergerak. Kelas Guru Suci, ini jelas merupakan kekuatan dari kelas Guru Suci. Mungkinkah di balik portal ini ada warisan dari seorang Guru Suci kuno, master dari suku misterius kuno? Kata Jue Xingtian, dia menarik napas dalam. Dia tidak bisa menahannya dan dia kemudian mengeluarkan kekuatannya lagi. Namun tetap saja dia tidak bisa keluar dari belenggu ini. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah kekuatan mengalir ke dalam tubuh Jue Xingtian. Segera Jue Xingtian merasakan bahwa kekuatan surgawi di tubuhnya sebenarnya telah sedikit meningkat. Apa? Kekuatan ini benar-benar dapat menyempurnakan hukum suci surgawiku. Mungkinkah dengan kekuatan ini aku bisa memasuki tahap tengah alam suci surgawi? Kata Jue Xingtian, dia sangat gembira. Dan dalam sekejap, dia menenggelamkan hatinya, mulai menjalankan Yuan Suci, sepenuhnya menyerang kekuatan penahan, merasakan kekuatan dewa liar dan memulai sedikit terobosan. Saat ini Qin Chen telah memasuki portal dan mencapai tempat misterius. Di belakang portal, ada altar yang megah. Altar ini menjulang tinggi di langit, luas dan tak terbatas, seolah-olah berdiri di langit berbintang, memancarkan suasana yang menakjubkan. Napas berkabut keluar dari altar, menutupi pandangan Qin Chen, dan bahkan kekuatan jiwanya tidak dapat melihatnya.
Ini altar misterius yang terlihat di pot tanah liat sebelumnya, kata Qin-Chen. Dia kemudian mengeluarkan pot tanah liat. Segera pot itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan suasana kacau keluar darinya, memancarkan tekanan yang agung. Selanjutnya pot tanah liat itu terus bersinar. Itu terbang menuju altar. Dan di altar 3 sosok muncul. Ada seseorang, kata Qin-Chen. Dia terkejut. Dia tidak menyangka akan ada orang di tempat misterius ini. Tidak, itu bukan manusia, tetapi itu hanyalah patung, kata Qin-Chen di saat menyadari bahwa 3 sosok itu bukanlah manusia, tetapi hanyalah patung. Meskipun itu hanya sebuah patung, tetapi itu seperti hidup, terus-menerus melonjak dengan aura kekacauan dan aura dewa liar. Kekuatan dewa liar di seluruh altar tampaknya melonjak keluar dari patung ini. Qin-Chen melihat salah satu patung memegang pedang batu di tangannya. Dan ternyata patung itu sebenarnya adalah seorang pendekar pedang. Meskipun itu hanya sebuah patung, itu memiliki energi pedang yang tak berujung. Aura pedang ini sangat kuat dan hanya jejaknya yang lolos. Ada ilusi bahwa Qin-Chen akan abadi dan tidak akan dapat melarikan diri selamanya. Gerakan abnormal dari pedang iblis hijau dan pedang karat misterius seharusnya disebabkan oleh patung ini. Pedang guru suci, kata Qin-Chen, matanya menyipit. Selain master pedang, dia tidak bisa membayangkan orang lain yang bisa memancarkan paksaan seperti itu. Qin-Chen kemudian melihat patung lainnya. Patung ini nampaknya adalah seorang wanita cantik. Tampaknya ada bayangan menyihir yang tak terhitung jumlahnya di depan mata Qin-Chen. Dan serangkaian suara seperti peri bergema di jiwa Qin-Chen. Ini adalah wanita cantik, bahkan jika dia diubah menjadi patung batu, itu tidak bisa menggambarkan pesonanya hanya dengan kata-kata. Selama orang melihatnya, mereka akan tenggelam dalam temperamennya, rela mati untuknya. Ini adalah wanita yang berulang kali dirasakan oleh Qin-Chen, yang memancarkan pesona yang tak ada habisnya. Pada saat berikutnya, Qin-Chen melihat bahwa di belakang wanita menawan itu ada 9 ekor buntut. Rubah peri berekor 9. Wanita itu ternyata adalah anggota ras monster. Rubah peri berekor 9. Apa itu? Chen Sisi, kata Qin-Chen. Qin-Chen tiba-tiba ketakutan dan marah. Ya, itu Chen Sisi. Saat ini Chen Sisi sedang melayang di depan patung wanita menawan ini dan membentuk semacam resonansi dengan patung ini. Tidur di sini, wajahnya pucat, tanpa bekas darah. Di sudut matanya 2 air mata memadat. Sisi, Qin-Chen meraung dan dia bergegas ke depan. Namun tiba-tiba sebuah kekuatan tak terlihat melonjak dan langsung menerbangkan Qin-Chen, memukul mundur Qin-Chen. Kekuatan tak terlihat itu berasal dari patung itu. Apa yang sedang dilakukan patung ini kepada Chen Sisi? Kata Qin-Chen. Kemarahan meledak di mata Qin-Chen dan pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangannya, bergegas dalam kemarahan. Dia ingin menyelamatkan Chen Sisi. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.